Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG Daljab Sejarah Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Permatasari. Saya merupakan guru sejarah dari SMA Negeri 8 Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN tepatnya hari Senin 6 Desember 2021 bertempat di SMA Negeri 8 Kota Jambi, di mana materinya mengenai proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda yaitu Republik Batak dan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Silakan ketua kelas. Semua siap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adel, Hadir, Bu. Puji, Hadir, Bu. Pratiwi, Hadir, Bu. Alhamdulillah sepertinya semua sudah hadir. Bagaimana semangat untuk pembelajaran di hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Biasanya kalau sudah sarapan, seharusnya kalian fokus terhadap pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? VOC. Ya, benar, mengenai VOC. Nah, Ibu tunjuk salah satu atau kalian siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu mengenai VOC. Siapa yang bisa menjelaskannya? Sedikit saja. Salah satu di antara kalian. Bu, Ya, silakan Puji. materi minggu lalu mengenai pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799 oleh Kerajaan Belanda yang tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya, terima kasih Puji. Jadi benar ya, bagus ya jawaban Puji. Jadi untuk materi minggu lalu salah satu pembahasannya adalah pembubaran VOC tanggal berapa tadi? 31 Desember 1799. Nah, pembubaran itu ada yang tahu kenapa kok bisa dibubarkan VOC? Karena apa? Ayo, karena apa? Bu, Silakan. karena korupsi, Bu. Iya benar, salah satunya karena korupsi. Nah, korupsi dan juga kekosongan kas negara yang mengakibatkan bubarnya VOC di tanggal tersebut. Tetapi bubarnya VOC ternyata tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Jadi benar kata Puji. Nah, apa contoh praktiknya? Nah, itulah yang kita pelajari untuk hari ini. Ya, untuk materi hari ini membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris, yang bisa kalian lihat di slide di depan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menganalisis proses masuk pemerintahan Republik Batak dan Inggris dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis kebijakan pemerintahan Raffles yang dijalankan di Hindia Belanda dan Inggris dengan benar. Yang ketiga, menganalisis kelemahan dan kelebihan Daendels dan Raffles dan usaha-usaha yang dijalankan untuk memperkuat kedudukan masing-masing di tanah jajahan Hindia Belanda dan Inggris dengan benar.
Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang Indonesia pada masa pemerintahan Republik Batak dan Inggris dengan benar. Di sini ada 2 gambar yang Ibu sajikan. Dari kalian pernah lihat gak gambar ini sebelumnya? Pernah. Nah, untuk gambar pertama, siapa yang bisa menjelaskan untuk gambar pertama? Peninggalannya masa siapa ini? Atau pemerintahan siapa? Atau pemerintahannya apa? Pemerintahan apa? Pemerintahan Belanda di Indonesia. Iya benar. Jadi untuk gambar pertama adalah gambar dari peninggalan pemerintahan Belanda di Indonesia, tepatnya Republik Batak. Untuk gambar kedua, masa pemerintahan apa? Inggris. Ya benar. Untuk gambar kedua merupakan peninggalan dari masa pemerintahan Inggris. Nah, untuk slide berikutnya. Adakah yang pernah melihat tokoh di atas? Ada 2 tokoh di sini. Ada yang tahu tokoh tersebut itu siapa? Oke, ada yang bisa jawab untuk tokoh di depan ini siapa? Tokoh yang pertama yang paling atas siapa? Ya, benar. Dendels. Yang kedua? Ya, benar. Jadi yang pertama Dendels. Dendels ini ada di masa pemerintahan Republik Batak. Terus Raffles atau yang dikenal dengan Sir Thomas Stamford Raffles berada di masa pemerintahan Inggris. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masa pemerintahan Republik Batak. Apa itu pemerintahan Batak? Belum ada yang tahu ya? Oke, ini ya. Pemerintahan Republik Batak itu bisa ada mulai dari tahun 1795. Terjadi perubahan di Belanda setelah kelompok patriot yang dipengaruhi oleh Prancis menyerbu Belanda. Kelompok patriot ini berkaitan dengan revolusi Prancis. Nah, karena penyerbuan ini Raja William tidak berani, Raja William V lebih tepatnya, tidak berani untuk menghadapi serangan kelompok patriot, sehingga Raja William V melarikan diri ke Inggris. Nah, setelah itu Prancis berhasil menguasai Belanda dan dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dikenal dengan Republik Batak, dipimpin oleh Louis Napoleon yang tidak lain adalah saudara dari Napoleon Bonaparte. Berikutnya, nah ini ilustrasi dari larinya Raja William V tadi ya. Nah, jadi dia lari ke Inggris. Bisa dia lari ke Inggris itu, dia mengeluarkan surat, namanya surat Kew, yang isinya mengenai perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Nah, jadi pada saat itu apa yang dilakukan Inggris agar wilayah dari Belanda didapat oleh Inggris? Nah, ini caranya. Inggris tidak mau berdiam diri. Nah, pada saat itu mereka berusaha menyerbu wilayah Indonesia. Di antaranya, coba kalian lihat itu di peta itu yang disajikan. Nah, itu termasuk ke dalam wilayah apa tuh? Sumatera Barat. Selanjutnya Ambon. Dan berikutnya Aceh. Terus yang terakhir ini di mana ini? Batavia. Ya benar. Jadi wilayah-wilayah inilah yang ingin dikuasai oleh Inggris pada saat itu. Tapi apakah Republik Batak tidak merespon? Republik Batak merespon pada saat itu. Nah, mereka juga tidak tinggal diam, di mana Republik Batak berusaha mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya pada saat itu lewat pemimpin dari Republik Batak
yang bernama Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Oke, dari slide yang sudah Ibu sajikan tadi, foto tokoh tadi yang pertama siapa namanya, masih ingat? Iya, Daendels. Jadi Louis Napoleon menunjuk Daendels pada saat itu untuk memimpin Republik Batak di Belanda, di Indonesia. Nah, berikutnya tugas Daendels yang diberikan oleh Louis Napoleon pada saat itu diantaranya adalah mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, mengeluarkan kebijakan dalam bidang satu pertahanan keamanan, yang kedua peradilan, yang ketiga politik pemerintahan, dan yang keempat sosial ekonomi. Nah, itulah sedikit ulasan materi yang kita bahas hari ini. Nah, untuk berikutnya kalian Ibu berikan tugas kelompok. Jadi kalian bekerja kelompok bersama, berdiskusi, di mana kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya membahas apa saja? Pembahasannya yaitu kelompok 1 dan 2 menganalisis tokoh Daendels, tujuan beserta kebijakan Daendels di Hindia Belanda, dan kelompok 3 4 menganalisis tokoh Halflet serta pandangan politiknya serta keterkaitan kebijakan Hindia Belanda. Nah, kelompok 1 Pratiwi Febri Agus, kelompok 2 Gaisi Firza Kaila, kelompok 3 Puji Zahra dan Jamil, serta kelompok 4 Rafli, Ebi, dan Adelia. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagikan satu kelompok, satu RKPD. Silakan kalian bekerja sama berdasarkan kelompoknya. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah itu kalian presentasikan ya. Oke, Bu. Nah, anak-anak silakan kalian berdiskusi berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Seperti yang tadi bilang, diskusinya 15 menit. Tolong setiap kelompok harus bekerja sama. Silakan berdiskusi. Untuk sumber pencarian dari diskusi kalian, itu boleh menggunakan buku paket ataupun internet ya. Jadi boleh menggunakan handphone. Jadi silakan mencari tugas kelompok kalian berdasarkan dari referensi yang kalian mau.
satu kebijakan dan Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu akan meminta kalian presentasikan setiap kelompok satu persatu. Dimulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan apa kaitan pembangunan jalan Dendels dengan tugasnya mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Jawabannya, secara teoritis keberadaan jalan ini dapat mempersingkat pergerakan tentara dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa apabila menyerang Inggris. Selain itu, pembangunan jalan Anyer di Panarukan juga digunakan sebagai jalan lalu lintas, di mana jalan tersebut mempermudah jarak tempuh menjadi lebih cepat. Jalan ini digunakan pada tahun 1809. Menurut kami, kebijakan Dendels dalam bidang sosial ekonomi adalah melakukan penggabungan daerah-daerah di Indonesia untuk memudahkan dalam pemungutan pajak, mengeluarkan kebijakan penyerahan wajib hasil pertanian. Pandangan ekonomi, Dendels mengubah ekonomi Indonesia dari tradisional menjadi modern, tetapi rakyat pribumi masih menderita. Terbukti lewat kerja paksa, rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertaniannya serta manfaat tanah-tanah kepada pihak swasta. Hasil presentasi dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Falah, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, salah satu peninggalan dari pemerintahan Raffles adalah Jalan Raya Anyer Panarukan. Yang mau saya tanyakan adalah dampak dari pembangunan Jalan Anyer Panarukan itu. Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih, sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamil Falah. Dampak negatif dari pembangunan jalan raya Pos Dendles adalah rakyat sangat menderita dikarenakan harus wajib membayar pajak dan terpaksa mengikuti kerja rodi. Pembuatan jalan raya pos mereka para rakyat hanya dibayar dengan sedikit upah atau bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Itulah jawaban dari kelompok kami. Baiklah, terima kasih hasil presentasinya untuk kelompok 1. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 untuk mengemukakan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, bagaimana usaha Dendels dalam bidang politik dan pemerintahan Indonesia? 1A, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek kehidupan. 2, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. 3, kedudukan bupati sebagai pengusaha tradisional daerah menjadi pegawai kolonial. 4, membagi wilayah Jawa bagi timur jadi 5 prefektur. Apa tujuan penerapan sistem penerapan pemerintahan sentralistik pada masa Dendels dalam kebijakan pembentukan sistem pemerintahan modern? Jawabannya B. Dendels menggunakan sistem sentralisasi di mana semua untuk birokrasi di bawah wewenang pemerintahan pusat. Gubernur Jenderal yang dibantu para pejabat di Batavia adalah pusat kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Sebutkan apa saja dampak kebijakan pada masa Gubernur Jenderal Dendels di Indonesia. Dampak kebijakannya adalah 1. Dibangunnya Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sepanjang pesisir utara. 2. Dibangunnya infrastruktur militer, sekolah dan rumah sakit militer, barat dan benteng. 3. Dibangunnya pabrik mesiu, senjata dan alat-alat. 4. Berkurangnya korupsi pejabat kolonial. Ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, maka kita teruskan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu setelah penandatanganan kapitulasi tentang wilayah Hindia Belanda menjadi daerah jajahan East Indian Company, Gubernur Jenderal Lord Minto mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai pemegang pemerintahan dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. Maka dari itu, mengenai kebijakan Raffles dalam menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 12 karesidenan. Sistem karesidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Untuk nomor 2, salah satu yang terkenal dari kebijakan Raffles adalah land rent. Apa yang dimaksud dengan land rent dan bagaimana praktiknya? Apakah land rent merupakan kebijakan yang membawa perbaikan untuk kondisi ekonomi rakyat Hindia Belanda? Pengertian land rent yaitu land rent sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stanford
Praktiknya, 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Hanya sewa tanah, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Menurut kami, dampak positif dari Landren tersebut yaitu memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak dan ekonomi uang atau moneter, sehingga terjadi penghapusan kerja paksa dan petani bisa memilih tanaman yang akan ditanam. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, sepertinya untuk kelompok lain tidak ada yang bertanya. Kita langsung saja. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4, silakan mengemukakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keterwakilan kelompok 5. Saya akan menjawab nomor 1. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat pengusaha masa Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Nusantara. Sebagai contohnya, lewat penguasaan Pulau Jawa, Rafies berhasil mencari hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir dari Belanda Hindia. 1. Tentang dampaknya positif antara lain memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak dan ekonomi uang atau moneter, menunjukkan pemerintah yang sentralisir, menunjukkan gaya yang mundur otoriter versus demokrasi, dihapuskan kerja rodi, dan UPT kopi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin. Dampak negatif, meskipun banyak positif yang dibawa Inggris, namun ada juga beberapa dampak negatifnya, diantaranya diterapkan sistem pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak sebesar 2 atau 2/5 dari panen tahunan mereka pada pihak berwenang. Selain itu kerja paksa masih berlaku di daerah Priangan dan Jawa Tengah, dan kekuasaan para bupati dikurangi. Walaupun ada larangan perbudakan, namun masih terdapat praktik perbudayaan oleh Alexander Herr, seorang presiden Banjarmasin yang memperkenalkan 3.000 orang Jawa yang mendirikan perkebunan di Banjarmasin Enormity. Kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, selain peninggalan yang ditampilkan Ibu tadi berupa kebun raya Bogor, apalagi peninggalan pemerintah Inggris di Indonesia? Selain peninggalan kebun raya Bogor, peninggalan lainnya adalah History of Java, di mana History of Java adalah menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, dan agama yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Terima kasih atas diskusi kelompok di hari ini. Sudah sangat bagus sekali untuk diskusi kelompoknya. Kita berikan aplaus sama-sama untuk diskusi kelompok di hari ini. Baiklah, untuk materi yang sudah dipaparkan dan kalian diskusikan berdasarkan kelompok di hari ini, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan untuk materi yang kita bahas di hari ini? Yang bisa tunjuk tangannya dan berdiri. Ya, silakan guys. Untuk kesimpulan materi hari ini yaitu pemerintahan Daendels dan pemerintahan Raffles memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya tersendiri. Oke, terima kasih Gaisi atas kesimpulannya. Masih ada lagi selain Gaisi untuk menyimpulkan materi hari ini? Silakan Zara. Kesimpulan dari materi hari ini adalah peninggalan Daendels
yaitu Jalan Raya Anyar Panarukan yang masih digunakan sampai sekarang sebagai jalan lalu lintas, gunanya untuk mempermudah perjalanan. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi ini contoh peta dari Jalan Raya Anyar Panarukan yang dibuat oleh Dendels ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Jadi benar-benar mempermudah akses, terutama pada saat itu perdagangan. Dan sampai sekarang masih digunakan jalan tersebut sama seperti dulu, yaitu mempermudah akses antar daerah dan juga masih berkaitan dengan perdagangan pada saat itu. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan duduk berdasarkan tempat duduknya masing-masing. Tugas di rumah, kerjakan tugas yang sudah Ibu share di classroom. Jadi nanti dicek classroomnya ya. Baik, Bu. Tetap jaga kesehatan ya nak. Tetap semangat dalam pembelajaran apapun maupun pembelajaran kita nanti di minggu ke depan. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran di hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Maka ketua kelas silakan memimpin doanya. Semua siap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.